Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan etika dan keaktivitasan komunikasi daring pada masa pandemi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Nama saya Salsabila Putra Amalia dan NRP 5010201167. Saya Syafa Komahdiatul Hikmah, NRP 5010201159. Saya Siti Aisyah Nurhalisa dengan NRP 5010201006. Dan terakhir, saya Tri Oktaliandra, NRP 5010201022. Baiklah, yang pertama, permasalahan yang membuat kami melakukan penelitian ini yaitu di masa pandemi COVID-19 ini kita dilarang untuk berkumpul sehingga komunikasi antar manusia menjadi terhambat. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, maka kami membuat sebuah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan membahas seberapa efektif komunikasi secara daring yang dilakukan di awal masa pandemi ini. Nah, untuk paparan materinya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian dari kelompok kami. Kami telah mengabarkan kuesioner ke para mahasiswa dan didapatkan dari 118 responden menanggapi skala dari 1 sampai 5 terhadap pentingnya kesadaran memperhatikan etika komunikasi daring. Dan didapatkan hasil 73,7% memberikan skala 5. Sebanyak 12,6% memberikan skala 4, 6,8% memberikan skala 3, 0,8% memberikan skala 1, dan sisanya memberikan skala 2. Dan dapat dilihat pada grafik 1. Dari data yang didapatkan itu dapat disimpulkan dari kelompok kami bahwa etika dalam berkomunikasi, walaupun melalui komunikasi daring, masih harus diperhatikan. Hal ini dapat terlihat pada banyak responden yang melihat skala 5, seperti yang ada pada grafik di bawah ini. Namun, sangat disayangkan sekali bahwa masih ada beberapa responden yang merasa bahwa memperhatikan etika dari komunikasi daring tidak terlalu penting. Lanjut. Sedangkan pelaksanaan dalam memperhatikan etika komunikasi dari 118 responden tersebut memberikan skala 4 pada memperhatikan etika komunikasi tersebut sebanyak 44,1%. Sedangkan pada skala 5 39%, dan skala 3 13,6%, skala 2 1,7%, dan skala 1 dan sisanya memilih skala 1. Dari data tersebut sesuai pada grafik yang udah ada di bawah itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini telah memahami betul apa itu etika komunikasi yang seperti dijelaskan oleh Maya sesuai dengan daftar pustaka tinjauan pustaka kita. Dalam jurnalnya berjudul Islam dan Etika Bermedia yang menyimpulkan bahwa etika komunikasi ada ilmu yang perhatikan baik buruknya cara komunikasi. Dilanjutkan oleh saya sendiri. Kemudian pada parameter efektivitas komunikasi daring pada masa pandemi ini, dari 118 responden yang telah memilih, dari skala 1 sampai 5, mayoritas responden dengan jumlah presentase 46,6%, responden memberi skala 3, 30,5% memberikan skala 4, memberikan skala 4 dengan persentase 9,3%, memberi skala 5 dengan persentase 10,2%, memberi skala 2, dan sisanya memberi skala 1. Kemudian data ini menjelaskan bahwa responden merasa bahwa komunikasi daring yang dilaksanakan pada masa pandemi cukup efektif. Kemudian pada berikutnya, dan ketika disurvei apa saja yang menjadi hambatan mereka dalam melakukan komunikasi daring, mayoritas responden memiliki alasan
jaringan internet dengan jumlah persentase 75,4%, kemudian 65,3% dengan alasan ketidakacuhan lawan bicara, 53,4% karena biaya kuota, 24,6% karena alat komunikasi kurang memadai, 24,6% karena baterai lemah, dan 1,6% alasan lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Syafal. Selanjutnya, dari 118 responden, sebanyak 39,8% memberi skala 3 dalam ketersampaian pesan dengan komunikasi daring di masa pandemi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh 9,3% yang memberi skala 2, 10,2% yang memberi skala 5, dan sisanya memberi skala 1. Hal tersebut terlihat pada gambar 5. Hasil data memberikan bukti bahwa ketika terdapat beberapa komponen yang kurang dari 5 komponen penting yang disampaikan oleh Basori pada tahun 2017, yaitu daya tarik, pemahaman, penerimaan, dan keterlibatan, serta keyakinan, maka keefektivitasan komunikasi daring tidak dapat tercapai. Selanjutnya, untuk aplikasi yang dipilih responden, yang paling dirasa efektif untuk melakukan komunikasi secara daring pada masa pandemi adalah WhatsApp Messenger dengan pemilih 82,8%. Selanjutnya disusul oleh Zoom sebanyak 72,9%, Google Meet sebanyak 57,6%, Line sebanyak 50,8%, 22% memilih Instagram, 15,3% memilih Telegram, 7,6% memilih Twitter, dan 5,6% memilih platform komunikasi lainnya, sesuai dengan gambar 6 di bawah ini. Secara mayoritas, kebanyakan responden memilih WhatsApp untuk komunikasi daring dan sesuai dengan pernyataan Trisnani pada tahun 2017. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah. Dari hasil data yang telah didapatkan dari melakukan survei, maka kesimpulannya adalah dari seluruh pengumpulan data yang didapatkan dari responden terhadap kesadaran etika dalam berkomunikasi, seberapa penting etika dalam berkomunikasi hingga efektivitas komunikasi daring didapatkan hasil yang berbeda-beda. Namun, mayoritas responden telah menyadari dan menganggap etika dalam berkomunikasi secara daring sangat penting, terlebih pada masa pandemi sekarang. Sehingga dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan agar masyarakat lebih memperhatikan etika dalam berkomunikasi secara daring untuk kenyamanan dua belah pihak atau lebih yang terlibat komunikasi. Sedangkan untuk efektivitas komunikasi secara daring, mayoritas responden menyatakan bahwa komunikasi secara daring kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan seperti jaringan yang kurang stabil, ketidakacuhan lawan bicara, biaya kuota yang lumayan mahal, serta alat komunikasi yang kurang memadai. Mayoritas responden juga menyatakan bahwa pesan mereka kurang tersampaikan saat berkomunikasi secara daring dibandingkan berkomunikasi secara langsung. Sedangkan platform yang efektif dan sering digunakan oleh responden dalam berkomunikasi secara daring adalah WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan Line. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.